Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil dari diskusi kami. Happy watching! Baiklah, jadi materi kami pada kali ini yaitu lingkungan pemasaran global pada mata kuliah International Marketing, yang dipandu oleh dosen kami, Ibu Rosita Septiani, SIPMM. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Yundina Sari, kemudian ada Widya Putri, ada Winda Krismayanti, ada Yoel Stevin, dan ada Ahmad Putra. Langsung saja masuk ke dalam bagian materi, yaitu pengertian lingkungan pemasaran global. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Kemudian ada lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran terbagi dua. Yang pertama itu ada lingkungan mikro. Pada umumnya terdiri atas kekuatan-kekuatan yang dekat dengan perusahaan atau produsen yang mempengaruhi kemampuan melayani pelanggan, para pemasok, perusahaan jalur pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, ada lingkungan makro, terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro, kekuatan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan perusahaan itu sendiri yang nantinya akan menjadi kekuatan atau mungkin kelemahan perusahaan itu sendiri. Lingkungan ini terdiri dari yang pertama itu ada perusahaan. Manajemen pemasaran di perusahaan harus memperhitungkan kelompok lain dalam merumuskan rencana pemasarannya, seperti manajemen puncak, keuangan, penelitian, dan pengembangan, pembelian, produksi, dan akuntansi. Sekelompok ini membangun sebuah lingkungan mikro perusahaan bagi para perencana pemasaran. Yang kedua itu ada pemasok. Pemasok adalah perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pesaingnya untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Perkembangan dalam lingkungan pemasok dapat memberikan pengaruh yang amat besar bagi pelaksanaan pemasaran suatu perusahaan, karena pemasok yang menyediakan bahan yang nantinya akan diolah atau diproduksi oleh perusahaan untuk dijadikan sebuah produk. Yang ketiga itu ada pesaing. Sistem pemasaran perusahaan dikelilingi dan dipengaruhi oleh kelompok pesaing. Para pesaing ini perlu dimonitoring, diidentifikasi, dan dikalahkan untuk memperoleh dan mempertahankan kesehatian pelanggan kepada perusahaan. Cara terbaik bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan tersebut dengan mengambil sudut pandang pelanggan. Keberhasilan pemasaran merupakan masalah yang bagaimana mencapai keterpaduan yang efektif dari pihak perusahaan dengan para pelanggan, saluran-saluran, dan para pesaing. Yang keempat, perantara pemasaran adalah perusahaan-perusahaan yang membantu dalam kegiatan promosi, penjualan, distribusi kepada pembeli akhir. Perantara ini meliputi middleman, perusahaan distribusi fisik, agen jasa, pemasaran, dan perantara keuangan. Yang kelima ada pelanggan. Perusahaan berhubungan dengan para pemasok dan para perantara agar perusahaan dapat menyediakan barang dan jasa secara efisien kepada pasar sasaran. Terdapat 5 macam pasar pelanggan. Yang pertama itu ada pasar konsumen, terdiri dari perorangan dan keluarga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Yang kedua itu ada pasar bisnis, membeli barang dan jasa untuk memproses lebih lanjut untuk digunakan dalam proses produksi perusahaan. Yang ketiga, pasar penjual perantara, membeli barang dan jasa untuk dijual kembali demi mendapatkan laba. Yang keempat, pasar pemerintah terdiri dari badan-badan pemerintahan
yang membeli barang dan jasa untuk menghasilkan pelayanan umum. Yang kelima, pasar internasional terdiri dari para pembeli di negara lain, termasuk konsumen, produsen, penjual perantara, dan pemerintahan. Dan yang terakhir itu ada masyarakat umum. Masyarakat merupakan sekelompok peminat nyata atau yang masih terpendam atau memberikan dampak terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Masyarakat juga bisa memperlancar atau menghambat kemampuan organisasi. Oleh karena itu, suatu perusahaan atau organisasi harus mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat. Selanjutnya, masuk ke dalam manfaat pasar global. Yang pertama itu ada competence, atau meningkatkan kompetensi para pelaku usaha atau pelaku bisnis supaya dapat mencari ide-ide dan ilmu-ilmu baru dalam hal penjualan produk dan masyarakat. Nantinya, kompetensi tersebut akan dapat terlihat dengan jelas mana pelaku usaha yang berkompeten dan mana pelaku usaha yang kurang berkompeten. Yang kedua itu ada survive atau bertahan hidup. Selanjutnya yang ketiga itu ada quality atau kualitas produk yang lebih baik. Dalam pemasaran secara global, para pengusaha akan selalu berusaha memunculkan ide-ide agar kualitas produknya selalu menjadi yang paling unggul. Produk yang berkualitas tentunya akan menjadi incaran banyak orang. Yang keempat ada economic atau pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat bergantung dengan kegiatan jual beli yang ada di sekitar mereka. Maka dari itu, pemasaran secara global ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan banyaknya pemasukan pada daerah tertentu, maka secara otomatis pertumbuhan ekonominya akan berjalan lancar. Pertumbuhan tersebut akan menunjukkan grafik yang terus naik dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi akibat pemasaran global ini nantinya akan sangat menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha untuk memajukan dan mengembangkan usaha untuk bisnisnya. Dan yang terakhir itu ada taste atau meningkatkan selera masyarakat. Supaya sebuah produk laku dan diminati oleh banyak orang, maka langkah yang harus dilakukan adalah membuat produk yang sesuai dengan selera masyarakat. Selera masyarakat dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan terkadang selera masyarakat akan cenderung menurun atau meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, banyak pengusaha yang berusaha keras untuk mencari ide supaya dapat meningkatkan selera masyarakat terhadap apa yang mereka buat. Jika produk tersebut sesuai dengan selera masyarakat, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, perubahan ekonomi dunia. Yang pertama, meningkatnya volume perpindahan modal yang menjadi penggerak ekonomi dunia, bukan lagi perdagangan. Yang kedua, produksi tidak lagi mengendalikan tenaga kerja, karena walaupun jumlah tenaga kerja tetap atau menurun, namun produk terus meningkat, produktivitas naik. Yang ketiga, negara semakin kehilangan peran menguasai ekonomi dunia sebagai unit ekonomi yang dominan berakhirnya. Selanjutnya ada perang dingin. Yang terakhir, global environment atau lingkungan global adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi yang mana potensial mempengaruhi kinerja perusahaan, baik berupa ancaman maupun peluang. Analisis lingkungan pemasaran, pengertian SWOT. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities. Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Manfaat analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT bagi perusahaan adalah sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Bagaimana sebuah
perusahaan menjalankan strategi misi untuk mencapai tujuan atau visi perusahaan. Selain itu juga dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan tersebut. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, Anda akan mengetahui tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau usaha Anda. Tahap perkembangan pasar. Pasar negara global berada dalam tahap perkembangan berbeda. PNB per kapita merupakan dasar segmentasi demografis yang berguna, walaupun masing-masing tahap masih diperdebatkan. Negara-negara yang berada dalam 4 kategori mempunyai karakteristik yang serupa sehingga tahap-tahapan ini bisa menjadi dasar untuk segmentasi global dan menentukan sasaran pemasaran. Yang pertama ada negara berpenghasilan rendah, yang kedua negara berpenghasilan menengah bawah, yang ketiga negara berpenghasilan menengah atas, dan yang terakhir ada negara berpenghasilan tinggi. Yang pertama ada negara berpenghasilan rendah, disebut negara para industri dan mempunyai pendapatan kurang dari $766 per tahun. Karakteristik negara berpenghasilan rendah itu industri terbatas dan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor pertanian, tingkat kelahiran tinggi, tingkat buta aksara tinggi, tergantung bantuan luar negeri, politik cenderung tidak stabil dan bergejolak, terkonsentrasi di Afrika sebelah selatan Sahara. Negara berpenghasilan rendah itu terdiri dari ada negara Liberia, Somalia, dan Zimbabwe. Yang kedua ada negara berpenghasilan menengah bawah. Dikenal dengan istilah negara berkembang, yaitu negara dengan PNB lebih besar $766 dan lebih kecil $3.036 per kapita. Negara ini termasuk negara dalam tahap awal industrialisasi. Negara berpenghasilan menengah bawah itu ada negara Algeria, Sri Lanka, dan Nepal. Dan yang ketiga ada negara berpenghasilan menengah atas. Dikenal dengan istilah negara industri baru dan mempunyai PNB lebih besar $3.036 dan lebih kecil $9.386 per kapita. Pada negara ini, persentase populasi yang terlibat pertanian menurun karena berpindah ke sektor industri. Negara berpenghasilan menengah atas itu ada Albania, Argentina, dan Armenia. Dan yang terakhir, nomor 4 itu ada negara berpenghasilan tinggi. Dikenal dengan istilah negara maju, industri, pasca industri atau dunia pertama, PNB lebih besar $9.386 per kapita. Negara berpenghasilan tinggi itu terdiri dari negara Singapura, Brunei, Irlandia, dan Norwegia. Pengaruh positif adanya pemasaran global terhadap perekonomian Indonesia itu ada 4. Yang pertama, semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor dengan catatan produk ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Hal ini membuka kesempatan bagi pengusaha di Indonesia untuk melahirkan produk-produk berkualitas, kreatif, dan dibutuhkan oleh pasar dunia. Yang kedua, semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri. Apabila investasinya bersifat langsung, misalnya dengan pendirian pabrik di Indonesia, maka akan membuka lapangan kerja. Hal ini bisa mengatasi kelangkaan modal di Indonesia. Yang ketiga, semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Yang keempat, semakin meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Selain pengaruh positif, pengaruh negatif adanya pemasaran global terhadap perekonomian Indonesia ada 4. Yang pertama, kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Misalnya produk pertanian kita kalah jauh dari Thailand. Yang kedua, membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Misalnya ancaman produk mainan Cina yang lebih murah bagi industri mainan di tanah air. Yang ketiga, ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi.
Investasi yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika rasa tidak ada lagi menguntungkan. Hal ini bisa mempengaruhi kestabilan ekonomi. Dan yang terakhir, ancaman masuknya tenaga kerja asing. Ekspatriat di Indonesia akan lebih profesional SDM-nya. Lapangan kerja di Indonesia, ancaman masuknya tenaga kerja asing atau ekspatriat di Indonesia yang lebih profesional SDM-nya. Lapangan kerja di Indonesia yang sudah sempit akan menjadi lebih sempit. Kemudian neraca pembayaran. Neraca pembayaran suatu negara juga menjadi perhatian pemain pasar global untuk menentukan apakah surplus atau defisit dilihat dari hasil neraca perdagangannya, karena hal ini akan berpengaruh terhadap kelancaran transaksi perdagangan. Neraca pembayaran ada dua transaksi. Yang pertama ada transaksi modal dan transaksi berjalan. Transaksi modal adalah catatan investasi langsung jangka panjang dan arus modal jangka panjang dan jangka pendek. Sedangkan transaksi berjalan yaitu catatan perdagangan barang dan jasa hibah swasta dan bantuan pemerintah antar negara. Contoh kasus pemasaran global pada produk Indomie. Profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnis yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis, yakni produk konsumen bermerek, Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Perusahaan ini awalnya bernama PT Panjang Jaya Inti Kusuma, namun pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. BK memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi menjadi perusahaan Total Food Solution. Misi memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Produk mie instan. Ketika mie instan pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia di tahun 1969, banyak masyarakat yang meragukan bahwa mie instan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pangan pokok. Akan tetapi, karena mie instan sendiri harganya relatif terjangkau, mudah disajikan dan awet, Indomie berkembang pesat seiring dengan diterimanya mie instan di Indonesia. Indomie adalah merek produk mie instan dari Indonesia yang merupakan produk mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Produk ini pertama kali dibuat pada tanggal 9 September 1970. Pada awal penjualannya, Indomie hanya mengeluarkan 2 varian rasa, yakni rasa ayam dan rasa udang. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan di mancanegara seperti di Amerika Serikat, Australia, berbagai negara Asia dan Afrika, serta negara-negara Eropa. Hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional di Indonesia sendiri. Disesuaikan dengan selera Indonesia, membuat produk mie instan ini sangat digemari oleh masyarakat. Kemudian segmentasi demografis. Yang pertama berdasarkan usia. Segmentasi ini mengisi target pasar berdasarkan rentang usia atau generasi tertentu, seperti generasi Z atau milenial. Orang-orang di masing-masing kelompok ini bertumbuh di era yang sama, punya pengalaman yang biasa dibandingkan, serta sifat kebiasaan dan pendapat yang sama, sehingga sangat penting untuk mendistribusikan kampanye yang disesuaikan untuk setiap generasi. Yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Gender, segmentasi gender ini mengelompokkan pasar berdasarkan jenis kelamin. Dikatakan bahwa pria berasal dari planet Mars dan wanita berasal dari planet Venus, sehingga preferensi dari kedua kelompok gender ini pun berbeda secara alamiah. Sebagai contoh,
Sebagian besar pria lebih mengikuti tren teknologi dan wanita lebih tertarik pada iklan-iklan busana. Yang ketiga, berdasarkan pendapatan dan pendidikan. Segmentasi pendidikan mengelompokkan target pasar Anda berdasarkan sekolah, bidang studi, dan gelar. Banyak merek yang menargetkan iklan berdasarkan segmentasi ini karena kebanyakan orang memiliki kesetiaan yang mendalam terhadap alma mater mereka. Yang keempat, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan calon pelanggan saat ini atau sebelumnya, ciri-ciri kepribadian mereka, keyakinan, nilai, gaya hidup, dan faktor lainnya. Targeting dilakukan untuk menentukan berapa banyak segmen pasar yang dipilih dan bagaimana mengidentifikasi segmen-segmen tersebut. Produk Indomie, varian goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie My Noodle, target pemasaran adalah anak-anak. Indomie melakukan perubahan strategi target pasar. Perusahaan melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik strategi pasar berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting, dan masih banyak lainnya. Dan yang terbaru adalah Bite Me. Perubahan ini dilakukan memenuhi keinginan konsumen. PT Indofood dengan produk Indomie, diantaranya perusahaan Indofood menanamkan produk mie instan Indomie di benak konsumen Indonesia bahwa produk Indomie merupakan mie asli milik Indonesia. Sebagai mie instan asli Indonesia, Indomie juga menghadirkan varian Indomie selera Nusantara yang hadir rasa terpopuler dari berbagai Indomie makanan khas Indonesia. Melalui varian ini, Indomie memperkenalkan varian tersebut sebagai wisata kuliner Indonesia. Kesimpulan studi kasus, produk Indomie bisa bersaing di pasar global dikarenakan faktor segmentasi, targeting, dan positioning yang mulai memenuhi syarat untuk bersaing di pasar lokal, bahkan sudah bersaing di produk internasional. Ini dibuktikan bahwa adanya beberapa Indomie yang sudah berada di luar negeri seperti di Nigeria yang viral pada saat ini. Varian rasa yang dimiliki produk Indomie yang juga disukai semua kalangan, sehingga tidak heran jika menjadi salah satu produk mie instan terfavorit. Bahkan di Nigeria, Indomie sudah menjadi makanan pokok sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indofood Tbk sukses membuat produk yang disukai banyak orang, baik lokal maupun mancanegara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.